Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana ada Laili, Fajri, Rizky, Yahya, Lasmi, dan saya sendiri Lapena. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Di sini, kami akan memaparkan pengertian, isu, kekerasan, gap analisis, solusi permasalahan, dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Perkenalkan, nama saya Lapena Elpa. Di sini saya akan menjelaskan poin A Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu pengetahuan artinya sila kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian slide kedua, pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperhatikan peranan Pancasila sebagai rambu-rambu norma aktif bagi pengembangan. Kemudian saya akan menjelaskan slide ketiga tentang tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Ada 4 tantangan. Yang pertama, kapitalisme menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang penerapan bagi nilai Pancasila sebagian dasar pengembangan ilmu terbatas. Kemudian yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dibandingkan dengan produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pragmatisme bertoleransi. Ada 3 ciri. Yang pertama, keberhasilan. Yang kedua, kepuasan. Dan yang ketiga itu hasil. Sebagian besar masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Yahya Abdurrahman. Di sini saya akan menyebutkan contoh isu-isu kebangsaan yang berkaitan dengan materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh isu yang kami ambil adalah yang pertama, berita hoax, yang kedua, kekerasan dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga, pergaulan bebas. Untuk isu prioritas yang kami ambil adalah kekerasan dalam dunia pendidikan, di mana terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan, yaitu kenakalan remaja terhadap guru yang menjadi objek penderita atau korban karena perilaku dari pelajar. Baik, perkenalkan nama saya Leli Zatil Isma. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya, dan lain-lain. Bentuk kedua yaitu kekerasan psikis. Kekerasan psikis yaitu bentuk kekerasan secara emosional, seperti menghina, melecehkan, mencemooh, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kekerasan defensif. Kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan. Yang keempat yaitu kekerasan agresif. Kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti merampas dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Fajri Aryadi, C1G020132 dari Prodi Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D gap analisa bagian kenyataan. Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau disingkat KPAI memaparkan pada bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2018 angka kasus kekerasan anak mencapai 445 kasus. Kalian bisa lihat pada diagram di samping tentang kasus kekerasan anak pada tahun 2018. Dari total 445 kasus kekerasan di bidang pendidikan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia terdiri dari kasus kekerasan fisik atau verbal mencapai 228 kasus atau sekitar 51,20%. Kemudian kasus tawuran antar pelajar mencapai 144 kasus atau sekitar 32,35%. Adapun kasus anak menjadi korban kebijakan
mencapai 73 kasus atau 16,50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesmiati. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, poin harapan. Yang kedua, poin solusi permasalahan. Untuk poin harapan, seharusnya lingkungan pendidikan dijadikan sebagai wadah silaturahmi antar siswa maupun antar guru. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari siswa maupun kehidupan sehari-hari guru. Selanjutnya, poin E tentang solusi permasalahan. Seperti yang kita ketahui, jumlah kasus kekerasan dalam dunia pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk itu, saya akan menjabarkan beberapa solusi permasalahan. Yang pertama, membentuk karakter spiritual dalam bentuk etika moral. Yang kedua, bersikap adil kepada seluruh siswa. Yang ketiga, ketegasan hukum dan sanksi. Yang keempat, ciptakan rasa kekeluargaan sesama siswa maupun guru. Saya, lalu Muhammad Rizky Suhardi, akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan masalah. Masalah kekerasan di dunia pendidikan ini dapat kita selesaikan dengan cara langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menambah jam pelajaran agama dan pendidikan Pancasila. Kedua, adanya keakraban dan keterbukaan dengan siswa tanpa membeda-bedakan peserta didik. Ketiga, menata ulang sistem pendidikan itu sendiri, yaitu guru tidak berhak untuk melakukan kekerasan pada muridnya. Keempat, mengadakan kegiatan yang positif untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan. Dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.